Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys, my channel Hadika Official. Di sini saya akan mereview project dari kampus saya. Ya, ini project UAS dari semester 3. Dan sebelumnya saya memperkenalkan diri ya. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Hadik, NIM 21090055. Di sini saya akan mereview project dan menjelaskan tentang source code yang saya buat pada website ini. Website saya adalah pengaduan jalan rusak Kabupaten Brebes yang bertema dengan tema Smart City. Di sini sebenarnya ini harus login dulu ya guys, sebelum menampilkan seperti beranda dan menu-menu dan lainnya. Itu harus login dulu karena saya menerapkan sistem session, dimana session itu akan mengecek sebuah variabel text field ini akan mengecek, dan ketika klik login itu bakalan dicek datanya guys. Ini udah tersambung dengan database. Dan tadi ini tuh udah di hosting di Infinity Free. Nah, ini codingannya. Dan saya juga udah menerapkan Cuki. Nah, di sini ada start session. Start session itu bakalan menjalankan halaman yang udah di start awal. Dan di sini ada if iset, Cuki, isuket, uki, ID kan. Ini bakalan ngecek sesuai ID yang pada di kolom username dan password, tapi berdasarkan ID. Ketika login itu bakalan dicek dulu sama session dan Cuki. Nah, Cuki ini untuk menyimpan sebuah menyimpan data di klien, ataupun bisa dicontohkan ketika kita menambahkan sebuah produk di website itu nggak bakalan di reset yang udah ditambahin. Dan selanjutnya if iset session, jika tombol login ditekan itu bakalan ngarahin ke halaman beranda atau home. Dan di sini ada pengecekan loginnya. If iset post, jika tombol login ditekan dan variabel username post, itu bakalan ngarahin ke sini guys, ke MySQL enum rows. Ini bakalan di verify dulu. Ini kan diambil kan variabelnya ke dalam MySQL enum rows. Bakalan dicek dulu apakah benar user ini user yang ber-ID 1 dengan password user ID 1 itu sama. Itu bakalan dicek dulu. Dan ketika udah dicek, bakalan cookie-nya dijalankan berapa timenya, itu berapa, 60 menit. Jika di close seperti ini diklik terus lalu ditinggalkan 1 jam, itu bakalan login lagi. Dan sudah ketika tombol login udah diklik, itu bakalan ngarahin ke index.php atau halamannya.
dan kita bisa implementasikan di sini ya guys. Sebelumnya kan kalau login harus daftar, kita harus daftar dulu di sini di halaman ini. Sudah punya akun nggak? Kalau sudah punya, kita login. Kalau belum punya, belum daftar akun, itu harus daftar dulu. Dan di sini ini tuh ada form handling atau form validasinya. Ini form validasinya itu di password 1, password dan konfirmasi password. Ini tuh berdasarkan jika tidak sama dengan itu bakalan nampilin errornya atau password tidak sama. Kita coba ya guys, admin. Nah ini passwordnya 123. Nah di bawahnya itu 456. Itu bakalan ngecek apakah password ini sama dengan password yang kedua atau password konfirmasi. Jika tidak sama itu bakalan admin udah daftar, berarti ini udah didaftar. Coba yang lainnya, coba user, dan ini passwordnya 123 dan konfirmasi password 456. Ini bakalan ngecek guys. Ini bakalan ngecek apakah ini sama apa beda. Jika sama itu bakalan daftarnya sukses. Nah ini konfirmasi tidak sesuai, ini harus sama dengan password yang password ini guys. Nah ini itu ngambil dari function di registrasi. Nah ini kan ada if registrasi. Registrasi ini adalah sebuah function yang ditaruh di database ya, atau di database ini koneksi ini kumpulan sebuah fungsi seperti tambah data dan CRUD lah. Terus ada juga yang aku ditambahin ini registrasi. Registrasi ini bakalan cek ya username starfall ya. Terus ini bakalan string classes, ini nggak bisa kayak spasi ataupun gunain tag yang kayak berbahaya gitu kan. Kadang biasanya kalau from dikasih tag HTML itu bakalan ngaruh deh guys di database nya. Bakalan kayak ada tag HTML kayak diketikan H1 terus username-nya apa, itu bakalan ngaruh ketika ditampilin di tabel HTML-nya. Kalau real speak escape string itu ini tuh di-convert menjadi kode yang random atau bisa dibilang kata sandi random, karena admin itu karena developer nggak bakalan tahu kata sandi dari usernya. Kalau developer tahu bakalan dibobol semua guys di usernya. Kayak bank itu kan developernya nggak bakalan tahu. Kalau tahu kan uang kalian bakalan habiskan. Nah di situ kegunaan dari real aspect string. Nah di sini pengecekan dari tabelnya. Nah ini $count itu dari koneksi database lah, koneksi MySQL connect lah, ini localhost saya, hostnya, dan nama database, nama rootnya ini root ya, dan kata saja nggak ada, databasenya jalan rusak. Terus di sini ada pengecekan if MySQL key fetch access, dan di parameternya dari result. Ini pengecekan guys. Ini jika
jika pengisian dari username sama dengan username, itu bakalan mengecek username sudah terdaftar. Jika pengisiannya beda, maksudnya usernya kayak tadi kan admin kan guys, aku ngetikkan admin lah, sedangkan aku pernah nambah data di situ daftar registrasi yang username-nya admin lah, ketika diklik itu bakalan tampilin username sudah terdaftar. Lah tadi kenapa pengecekan password? Nah ini validasi ya guys. Jika password tidak sama dengan password yang kedua, itu password konfirmasi password lah, itu bakal dicek. Jika sama itu bakal sesuai, tapi tidak sama. Kalau tidak sama itu bakalan nampilin konfirmasi password tidak sesuai. Nah di sini password hash itu bakalan di convert menjadi random kata sandi random. Jadi kayak gini guys, contoh aku punya di database saya ya, localhost admin, jalan rusak, jalan rusak. Ini bakalan random passwordnya kayak gini. Lalu ketika udah didaftar, ini kan udah daftar, tadi pakai admin aja deh, admin. Nah ini kata sandinya 1 karena aku udah buat ya, dari sebelumnya di hosting aku udah buat usernya dulu dan ketik login. Jika login ini bakalan diklik terus sesuai dengan database username dan passwordnya, itu bakalan ngarahin ke beranda. Session startnya tuh udah hilang. Kita bisa ngecek di bagian inspect lalu ke penyimpanan. Lah kita bisa dilihat ya guys ya, di sini ada cookie lah. Tadi kegunaan dari cookie itu bakalan ngarahin ke sini, ke berandanya. Itu bakalan nyimpen ketika kayak di sini tuh kayak ngisi email, itu bakalan nggak hilang datanya. Terus ini ada sesi bakalan di private ya guys, nggak bakalan dilihat sama yang lain, usernya bakalan bisa dilihat, kecuali kayak pembobolan ya bisa. Nah di sini bagian dari home ini ada navbar, ini logo, ini jalan, layanan jalan, dan ini menu navigasinya, ada beranda, about, pengajuan, dan tentang. Nah ini sebuah hero ya guys ya, atau bisa disebut kayak banner atau jumbotron, tapi saya delete bannernya, image-nya taruh di samping kiri. Kita bisa lihat codingannya. Nah di sini kan start session kan, ini start session bakalan ke login. Sebelum ke beranda, sebelum ke home, itu bakalan ngarahin ke login dulu, nggak bisa langsung ke home. Itu kegunaan dari session. Di sini saya menggunakan framework CSS yaitu Tailwind. Saya menggunakan CDM dengan memanggil linknya. Di sini navbarnya ya guys, sintak navbar.
CSS framework dari Tailwind itu dari CSS framework Tailwind itu digunakan di dalam kelas kayak ini, text gray itu white putih dan backgroundnya hitam dan fontnya body di sini. Dan kontainer itu kayak melebar ke kanan atau ada space dari margin di jika di spek itu bakalan muncul ya guys. Oke, berarti di mana layout. Nah ini bakalan ada marginnya. Penggunaan dari margin itu udah auto kanan kirinya udah auto berapa gitu kan, ada defaultnya dari kontainer. Terus ini CSS nya container framework dan flex itu fleksibel, kayak bakalan ngarahin flex banget, bakalan responsif juga. Dan ini item center ya, ini jadiin di tengah semua dari item-itemnya, berarti dari item itu dari layanan bakalan jadi ke tengah. Dan teksnya itu white putih dan ada margin bottomnya -4. Margin bottom itu kanan dan ini span ya guys ya, text span dari HTML yang mengarahkan ini. Nah ini logo, sebenarnya ini mau ditambahin logo, cuman kayak aku belum buat logonya sih. Terus ini navbar, tag navbar yang gunanya untuk buat navigasi menu. Dan di sini ada MD ML auto. Lah ini berarti margin left auto. Dengan margin left auto terus justified center, ini bakalan ngarahin ke tengah semua. ML ketika auto itu bakalan ngarahin ke tengah, tapi nggak mengaruhi top sama bottomnya, cuman ngarahin ini ke sini left, terus sama bottomnya itu bakalan ngarahin ke sini, right-nya bukan bottom. Terus center itu bakalan ngarahin ke tengah kayak gini. Sebenarnya nggak harus justified center juga nggak apa-apa, kan udah di ML auto sama MR margin right auto itu bakalan ngasih ke tengah. Dan ini have bakalan ngelink, menu ini bakalan ngelink semua, about, beranda, terus pengajuan tentang itu ketika diklik bakalan ngarahin sesuai ke filenya pack itu. Ini bawah tadi hero, ini section, aku pakai section karena buat dibungkusnya aja sih, dibungkus. Lalu ini ada kontainer default dari kanan kiri margin, bottom top right kan. Terus ini image dari banner tadi, object over rounded bakalan ini rounded itu nggak lancip ya, sampingnya pojoknya tuh nggak lancip, cuman kayak agak bulat gitu. Nah, di sini pakai text feed. Terus ini pengaduan jalan rusak Kabupaten Brebes. Nah di sini kontennya, platform resmi pemerintah untuk menerima laporan masyarakat di website ini. Anda dapat melaporkan masalah-masalah terjadi di lingkungan Anda, termasuk jalan rusak. Lah di sini itu buat kayak supportnya, jadi kayak ada pasti support system user itu, kayak buat support aja sih guys. Dan di sini ada pengaduan jalan rusak. Ini ketika let's go itu ditekan bakalan ngarahin ke pengaduan jalan rusak. Nah
pengaduan jalan rusak itu bakalan ke pengajuan. Nah ini kita bisa menambahkan pengajuan. Sebelumnya kita harus suruh dulu ya guys ke about. Nah ini apa? About itu sebuah tentang dari website pengaduan jalan rusak Kabupaten Brebes. Nah ini saya pakai komponen yang tadi karena kalau about doang kayak nggak bagus, jadi saya masih digunain ini hero-nya di sebuah halaman about. Lalu di sini di bawah aku buat komponen buat bungkus about ini dengan about nah dengan section seperti yang tadi. Cuman ini kontainer kan ya, terus teksnya itu ditengahin semua, terus weightnya full. Weight full itu weight ini ya guys buat backgroundnya. Lalu ini BR itu ke bawah, profile website pengaduan jalan rusak. Ini tuh teks mengatur fontnya, teks min 4XL. Ini default dari CSS Tailwind nya, dan fontnya itu bold, dan di teksnya itu ada paddingnya biar ada jarak dari antara profile website sama pengaduan jalan rusak. Ketika paddingnya enggak ada, itu bakalan ngarahin ke atas, dempet sama yang ini teks profile website. Tapi jika ditambahin Nothing 5 itu bakalan ke bawah, itu punya space sendiri loh. Dan ini teks ini penggunaannya harus ini menggunakan deckpad. Di bawahnya lagi ini di CSS Tailwind itu H1 kayak H1, H2, H3 itu nggak ngaruh sama headingnya judul. Jadi kan kalau HTML kan H1 itu besar banget, tapi kalau di HTML Tailwind CSS itu enggak, itu default semua ukuran sama headingnya, tapi harus di font size tersendiri. Contoh di sini ada font size kayak gini, teks ini ada ukurannya tersendiri 3/4 kan. Jika ini dikasih teks min 4XL itu bakalan lebih besar. Oh ini bukan ini, sorry, ini baru tadi kan ini udah yang udah di hosting, jadi nggak ngaruh ke sini. Kalau mau edit di sini harus ke file hostingnya dulu. Nah di sini viewbot. Di sini belum setting ya guys, codingan yang tadi belum sepenuhnya setting seperti di hosting. Nah ini yang tadi aku di teks ini kan developer. Nah, ini. Itu bakalan besar seperti judul. Dan ini ada tag P, ayo laporkan jalan. Dan di bawahnya itu footer, karena di tugas project itu harus ada footer juga. Saya menggunakan tag footer, lalu dibungkus dengan div, dan div ini bakalan dibagi menjadi kolom. Ini flex kolom bakalan menjadi kolom per kolom.
tali kolomnya itu bakalan vertikal. Nah ini teks M, ini medium, lalu teks center. Tapi ininya walaupun teks center tapi udah dibungkus sama SM teks min left, itu bakalan ngarahin ke kiri guys. Jadi kayak gini. Oke. Jadi bakalan ngarahin ke kiri. Kalau teks left ini bakalan ngarahin ke kiri. Dan ini A terus di tag A terus dibungkus sama SFG terus path sama path terus circle. Itu sebenarnya ini ikon ya guys, ikon dari Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn. Dan ini urut ya. Yang pertama itu tadi Facebook, terus Twitter, lalu Instagram, terus LinkedIn. Ini kegunaan dari SFG. Terus lanjut ke bagian layout pengajuan. Di pengajuan ini ada sebuah tombol tambah dan cari data. Jangan langsung di hostingannya aja. Ini tambah data. Di sini bebas ya. Contoh saya aja deh, Hadi. Terus handphonenya saya random aja. Nih, terus kecamatannya saya rumahnya di Bulakamba. Desanya Desa Luwung Ragi. Terus ketika mau pengajuan itu harus ada foto buktinya guys, biar website ini menolong Anda ketika oh iya bener loh ini jalannya rusak, itu bakalan diperbaiki sama pihak disubnya. Coba kita cari foto ini aja deh, mulai. Lalu kita tambah data. Tambah data ini sebenarnya udah punya codingan tersendiri. Ini layout dari tambahan pengaduan. Nah, ini kan udah tadi tambah penambahan. Ketika di pengajuan itu bakalan nambah 1. Kenapa ini harus nambah? Ketika ditambah data ini bakalan ada ini, setiap penambahan data muncul 1, setiap penambahan muncul 1. Itu pakainya for each guys, for each. Sebelum ke tabel dulu, ini jelasin ke paling atas dulu ya. Require itu buat manggil sebuah file. Saya manggil database dan koneksi .php. Ini saya manggil di bagian sini koneksi. Laporan, variabel laporan, query, dan select from laporan. Saya akan menampilkan sebuah tabel laporan. Dan di sini kan tadi ada tombol cari ya. If iset post, jika tombol cari ditekan, itu bakalan ngecek di function cari. Cari guys. Nah, ini function cari ya. Ini function cari keyword, variabel keyword. Nah, ini bakalan ngecek select bintang form, laporan where, nama, type. Itu bakalan cari nama sesuai dengan yang udah diinputkan. Terus nomor HP, kecamatan, desa,
itu bakalan ngecek satu persatu. Contoh kayak Hadik nih, Hadik kan contoh nama saya Hadik, itu bakalan ngeceknya di nama, kan yang ada Hadik itu di nama, kecuali kayak dia di nomor HP nih 088, itu bakalan cari 088 itu ada di HP. Setiap ini bakalan dicek semua. Nah ini teks HTML-nya, ini laporan, navbar, sama ini yang tadi hero, banner, dan ini data pengaduannya yang tadi tabel. Ini saya dipakai section lagi buat bungkus sebuah komponen. Lalu di sininya saya dibungkus dengan kontainer, dan divnya juga justified center, item center, itu bakalan setiap komponen bakalan nujunya ke tengah. Tapi jika di kayak gini ML8 itu bakalan kalau ini di default sendiri, ini bakalan ngarahin ke kiri. Dan di sini from action, karena saya nggak pengen datanya ketika ditambah atau dikirim ada pesannya kayak semacam query okay dan segala macam, itu gak bakalan ditampil. Tapi jika ini diisi itu bakalan ditampilin kayak kesalahannya juga. Kalau kesalahannya juga itu kan kayak contoh data error itu bakalan bla 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 bla, bakalan error kayak gimana gitu kan, banyak banget. Dan ini metodenya post, karena saya ada yang pelemparan data di sini. Ini PHP variable i sama dengan 1. Ini buat nomor. Nah ini kan value nya 1. Jika di dalam for each, di looping di dalam for each itu bakalan nambah satu persatu jika datanya nambah. Dan di sini ada tab ini di dalam tabel ya. Tabel ini tabel database saya, harus nyesuaiin. Kecuali ini ya guys, dua ini buat sendiri, karena kayak kalau tabel kalau nggak ada nomornya dan aksinya itu nggak bagus. Dan juga ini aksi itu ada value nya, ada edit sama hapus. Nah sini bottom ini bottom ubah, saya have manggil edit pengaduan, ini ID sama dengan ID. Ini bakalan ngambil ID, manggilin ID dan di post ke ID ubah, ke edit from ubah. Jadi kan tadi kan ini kan ubah, ini bakalan ada di pojok kiri edit pengaduan ID 2, berarti ini ID 2 gitu kan. Ini bakalan sesuai ID nya. Jika diubah, dia bakalan ngisi formnya tersendiri. Ini tinggal diubah, dan fotonya juga bisa diubah. Jadi dari codingan tadi. Dan ini di bawahnya lagi juga sama where ID. Tapi di sini itu fungsinya untuk menghapus. Jika diklik itu bakalan nampilin pop up yakin apa enggak. Soalnya jika data udah dihapus itu nggak bakalan muncul lagi, udah hapus selamanya. Nah di sini aku deklarasikan di sebuah tabel rows nama. Rows nama itu dari mana? Dari laporan itu dari select from laporan. Ini bakalan ditampilkan. Ini select laporan itu bakalan nampilin semua tabel dari laporan.
dan dideklarasikan dengan raw, dan ini juga raw, mengambilnya dengan ID raw. Terus ini dideklarasikan sebuah tabelnya satu persatu, harus urut, dan di bawahnya ini karena saya pakai image itu harus ada storage atau penyimpanan file buat image-nya, yaitu foto ya, ini asset slash image. Lalu n for each ini bakalan berhenti. Nah, i++ itu ketika tambah data itu bakalan nambah di tabelnya tambah. Contoh nambah data 1 itu bakalan nambah i-nya nambah terus, i-nya nambah 1, terus ketika nambah data lagi bakalan i-nya nambah lagi. Dan ini footernya. Tadi kita coba tadi klik cari ya, contohnya aku mau cari Bulakamba aja yang ada 2, Bulakamba, di enter. wait Bulakamba. Nah, ini bakalan tampilin cuman Bulakamba yang ada di kecamatan Bulakamba, terus ini di bawahnya ada Bulakamba lagi. Nah, terus di sini ada push ya, tadi dihapus aja dulu. Nah, dihapus ini. Saya punya file sendiri buat hapus, buat edit. Tadi di sini pengecekan juga session jika keluar di halaman halaman tadi edit keluar, terus logout itu bakalan ngarahin ke session lagi, ke session ke awal lagi, login. Ini edit besar, ini select from where ID by sama dengan $ID. Lah, ini ID-nya 3 dulu, terus bakalan nampilin ke semua from. Kenapa nampil? Karena saya ada valuesnya itu bakalan nampilin sesuai nama kolom dan tabelnya. Nih. Terus ini post bentuknya guys, inscribe before data. Sama seperti yang tadi yang ditambah, cuman bedanya ini ngambil ID terus ditampilin, ketika diedit bakalan nampilin if set pause submit. Jika submit ini ditekan bakalan berhasil diubah, tapi jika gagal itu bakalan gagal diubah. Nah, saya menggunakan function ubah. Ini function ubah. Nah, HTML special charge itu buat tag-tag yang nakal ya. Contoh kayak di sini tuh nampilin kayak tag H1 terus dibungkus sama lagi sama H1. Kayak gini. Terus di tabelnya itu bakalan muncul H1. Teksnya itu bakalan besar banget. Di sini bakalan besar banget. Kegunaan dari HTML special charge itu kayak gitu. Terus ini dideklarasikan semua tabel sesuai dengan variabelnya. Terus global count karena scope-nya bukan di function ini, koneksinya aku dipanggil. Lalu ini foto lama ya guys, contoh foto lama, terus mau diubah foto yang baru, ini menggunakan if set foto error. Jika fotonya tidak ada itu bakalan error, tapi jika diubah bakalan diupload. Ini query-nya query update
from set. Ini bakalan ngapus nama, ngapus update nama, update HP, kecamatan, desa, dan fotonya juga, tapi berdasarkan ID. SQL query, ini bakalan dilempar lagi ke query-nya lagi. Jika udah sukses, itu bakalan dilempar lagi ke data MySQL query. ini MySQL affected rows, ini bakalan lempar data ke count, ada enggak sih tabel laporan yang ada update-nya gitu. Terus ini sebuah CRUD ya guys ya. Kalau di database kan ada tambah, terus ubah, hapus, dan tampil. Ini tampilnya di tabel. Lalu di sini ada tentang. Masih loading ya, ini pakainya. Ini tentang itu developer website. Ini yang buat website ya guys. Pengaduan jalan rusak. Ini foto saya dan ini nama saya. Saya Muhammad Hadik, mahasiswa Politeknik Harapan Bersama, jurusan D4, terapan Teknik Informatika dengan NIM 21090055, mampu bekerja secara individual maupun berkolaborasi dengan tim, bekerja sama dengan cepat. Saat ini saya berusia, ini typo ya. Ini sebenarnya saya umurnya 19 tahun. Walaupun umur saya masih terbilang muda, tapi saya sudah menguasai bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, Laravel, itu sebuah framework, dan React.js framework. Saya expert juga di PHP, dan ini juga menggunakan PHP ya. Ini udah ada filenya tentang .php gitu. Dan ini dan ada satu fitur lagi, yaitu logout. Ini bakalan ketika klik itu bakalan ke session ke awal lagi. Bentar dulu ada sectionnya. Sorry. Sectionnya bakalan nggak ada lagi. Bentar, aku mau lihat di debuggingnya. Nah, di sini nggak ada cukinya ya guys, sama session. Coba kita login lagi, admin. Terus ini satu. Nah, ini ada, tadi kan nggak ada filenya ya, tapi ketika udah ada diklik itu bakalan ngambilin filenya. Nah, ini cookingnya berjalan. Ini ada error infinity. Jika getnya error itu bakalan 404. Ya, ini sekian dari saya, website saya dari pengaduan jalan rusak Kabupaten Brebes, yang tema Smart City. Dan cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.